Makasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam hidupnya yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Untuk kami nikmati jalan bersama, yang kami boleh menikmati setiap kebajikan dan kemurahan yang terus kau nyatakan dalam hidup. Sungguh kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, sebab sungguh engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu kutinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu kutinggikan, ku agungkan selamanya. Bahwa pujimu ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang lain sebuah pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu kutinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta selalu kutinggikan, ku agungkan selamanya.
mau memujimu, ku selalu memujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang baik. Semua pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kau memuji, ku selalu memujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu, yang lain semua pujian kemuliaan hanya bagi sekali berkatakan kita memuji, mau memuji, amin. Ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang semua pujian kemuliaan bagi Tuhan. Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak pujian, Kau yang layak sembah, Kau yang layak terima hormat. Sebab lahirmu yang kata Engkau baik, tiada yang sepertimu.
Kau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kau yang selalu baik, selamanya kau baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Kami sembah, kami mulia namamu, ya Allah, ya Allah. Sembah, kami puji, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selamanya kau baik. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, yang selalu ternyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah,
kami menyembah, kami memuji, tinggikan namamu. Sebab Engkau yang menjaga setiap langkah hidup kami. Engkau yang memimpin, menuntun hidup kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau teramat baik. Kami bersyukur. Sebab kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami muliakan namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Sebab tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Allah yang kekal, yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap sama, Kau tetap Allah. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami puji. Sebab Engkau sumber sukacita kami, Tuhan. Engkau sumber damai sejahtera kami. Kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Sekalipun gelombang menerjang, kami aman dalam lindungan-Mu, dalam naungan-Mu.
Sebab kuasa-Mu Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau yang menyertai langkah demi langkah kami. Engkau yang menjagai kami dengan gadamu dan tongkat. Jiwa kami tenang di dalam-Mu, sebab Engkau yang menggembalakan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menunggu untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala kami, Kau gembalaku, takkan takut. Kau menunggu untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai dalam damaiku, dalam dalam sukacitaku, dalam Yesus. Engkau gembala yang baik bagi kita. Engkau gembala, takkan takut ya. Kau menuntun untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertai dalam damaiku, dalam sukacitaku, dalam aku penuh dalam Yesus. Dalam damaiku, dalam sukacitaku, dalam-Mu aku penuh dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu,
Sungguh hanya di dalammu kami aman, hanya di dalammu kami tenang, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah kaki kami di dalam jalan-jalan kebenaran, sehingga kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Suatu pagi hari ini kami mau mendengarkan pimpinanmu, arahanmu melalui firmanmu bagi kami. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita sampai ke pasal yang ke-16 dari Kitab Amsal yang sedang kita pelajari pada bulan-bulan ini. Tentu banyak sekali yang bisa kita pelajari, pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan firman Tuhan, ya. Ini ada 33 ayat, bisa 33 pesan, ya. Cukup banyak, tapi nanti saya hanya membagikan beberapa poin saja. Mungkin Bapak Ibu nanti dapat yang lain yang yang berkesan, yang penting boleh kita sharekan bersama-sama, ya. Saya akan mulai bacakan dari ayat yang pertama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan.
Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Saya ulangi, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceritakan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya, jadi cukup banyak pesan-pesan hikmat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita, ya. Eh, tapi nanti saya cuma beberapa poin aja, ya. Mungkin Bapak Ibu dapat hal dari sudut pandang yang lain, silakan untuk kita diskusikan bersama-sama, ya. Satu hal yang ingin saya sharekan, ya, dari Amsal 16 ini adalah ayat yang ke-9, ya, yaitu hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hmm, tentu saja eh, kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai manusia, sebagai orang percaya, ya, perlu eh, merencanakan segala sesuatu di dalam hidup kita, ya. Waktu Pak Ayong datang ke Bungo, ya, satu pesan Pak Ayong kepada kami para pemimpin adalah untuk kami bisa tahu dan mengajarkan kepada eh, anak-anak ataupun kepada orang yang kita pimpin untuk mereka mempersiapkan diri, merancangkan eh, hidup mereka 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya, seperti apa nanti hidup mereka, ya. Tentu merencanakan ke depan itu adalah hal yang cukup baik yang kita tahu eh, kebenarannya, ya. Nah, tetapi tentu apa yang bisa kita lakukan adalah eh, sebatas merencanakan, ya. Nah, hasilnya, waktunya, ya, itu tentu di luar kendali kita, ya. Nah, kita tidak bisa kendalikan itu. Hasilnya kita nggak bisa kendalikan. Hasilnya tentu akhirnya harus kita serahkan kepada Tuhan, ya. Nah, ketika kita mencoba untuk mengendalikan hasilnya, mengendalikan waktunya, ya, mencoba mengendalikan segala sesuatu, ya. Nah, disitulah kekhawatiran akan masuk, dan kekhawatiran itu bisa menguasai hidup kita, ya. Dan kalau kita hubungkan dengan topik kita yang sedang belajar untuk berbuah, maka kita harus waspada dengan kekhawatiran. Karena apa? Karena kekhawatiran bisa menghimpit firman Tuhan yang tadinya sudah menguatkan kita, dan itu menghalangi kita untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa kita bisa khawatir? Karena kita mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita mencoba untuk mengendalikan hasilnya. Kita mencoba untuk mengatur segala sesuatu. Ketika kita mencoba untuk masuk di situ, maka menurut saya, ya, disitulah kekhawatiran mulai menghimpit kita, kekhawatiran mulai menguasai kita. Ya, firman Tuhan mengatakan,
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena dialah yang memelihara kita, yang memelihara hidup kita. Ya, kita harus percaya bahwa eh, Tuhanlah yang memelihara kita, artinya apa? Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Jadi bagian kita adalah merencanakan. Kalau kita merencanakan, tentu kita merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Kalau kita bekerja, ya sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai usahawan, sebagai pegawai atau sebagai apapun ya. Nah, bagian kita adalah bekerja sebaik-baiknya. Tapi soal hasil ya kita tidak tahu ya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Tuhanlah yang menentukan timingnya. Tuhanlah yang menentukan waktunya untuk memberkati kita ya. Kita percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita, Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Jadi kita perlu apa namanya percaya ya bahwa kita tidak sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu karena kita bisa khawatir soal anak kita, soal masa depan anak kita, masa depan pekerjaan kita, masa depan bisnis kita mungkin ya eh, bagaimana nanti ke depannya dengan perubahan-perubahan ekonomi, perubahan-perubahan politik ya. Eh, Presiden yang baru di Amerika katanya mempengaruhi ekonomi kita dan lain sebagainya ya. Tapi kita percaya ya bahwa eh, bagian kita merencanakan, bagian kita bekerja sebaik-baiknya ya, dan biarlah Tuhan yang menentukan hasilnya bagi kita. Kita sekali lagi percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, Dia bertanggung jawab terhadap hidup kita. Itu poin pertama yang bisa saya sharekan kepada kita. Yang kedua, eh, di ayat 18 dan ayat yang ke-19 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Ya. Sekali lagi, ya, Kitab Amsal mengingatkan kita tentang kecongkakan, ya, tentang tinggi hati, ya, tentang kesombongan, ya. Dan ini beberapa kali tentu diulang-ulang di pasal-pasal yang lain, ya. Eh, Tentu mengingatkan kita bahwa ternyata kecongkakan ini adalah musuh daripada hikmat itu sendiri, ya. Eh, Kita perlu terus waspada, ya, karena kita tidak menurut saya kita tidak steril dari kecongkakan ya. Kecongkakan terus bisa menggoda kita untuk apa namanya kita responi panggilannya ya. Kita apa namanya kita responi undangannya ya. Karena kita terus punya kesempatan untuk menjadi sombong, untuk menjadi congkak, untuk menjadi tinggi hati ya. Kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh menjaga hati kita ya, waspada terhadap hati kita ya. Siapa saja bisa menjadi sombong dan merasa lebih baik ya, merasa lebih oke daripada yang lain ya. Eh, Contohnya misalnya saya hari ini memimpin sharing Koramdeo ya. Setelah sharing ini bisa aja kecongkakan itu masuk ke hati saya. Nah, lihat itu sharingmu bagus ya, orang-orang diberkati ya. Nah, itu bisa saja ada di dalam pikiran saya, pikiran di hati saya. Kalau saya tidak waspada untuk menjaga hati dan mengingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini ya saya bisa jatuh di dalam kecongkakan, di dalam kesombongan. Oleh karena itu ya pesan firman Tuhan pada hari ini ya sederhana kepada kita ya mari kita tetap terus jaga hati kita supaya kita terhindar dari ketinggi-hatian, kecongkakan ya karena dikatakan ya sekali lagi kecongkakan dan tinggi hati mendahului kehancuran dan kejatuhan. Yang terakhir yang ingin saya sharingkan kepada kita ayat yang ke-24 ya
Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ya, ini tentu pesan yang sudah sering kita dengar, ya, yang sudah sering kita uh, perhatikan, ya. Tapi sekali lagi, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya, ya, bahwa penting sekali kita menjaga perkataan-perkataan kita, karena perkataan kita itu, kalau perkataan-perkataan yang positif, ya, perkataan-perkataan yang membangun, ya, dikatakan seperti sarang madu, ya, bahkan menjadi obat, ya, bagi tulang-tulang, ya, menjadi kesembuhan bagi orang-orang, ya, orang yang terluka, orang yang lemah, orang yang sedang mengalami duka, ya, justru bisa menjadi obat. Oleh karena itu, mari teman-teman, Bapak Ibu semua di tempat ini, ya, kita pakai perkataan kita bukan untuk menjatuhkan, ya, bukan untuk menghakimi, ya, tetapi kita pakai perkataan kita justru untuk membangun, membangkitkan, menguatkan, menyembuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tiga hal itu yang ingin saya sharingkan kepada kita, ya, bahwa yang pertama, ya, kita perlu berencana bekerja sebaik mungkin, tapi tentu kita nggak bisa kendalikan segala sesuatu, nggak bisa kendalikan hasilnya. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, sehingga hati kita tenang, kita tidak perlu khawatir apapun hasilnya, ya, kita tidak perlu takut karena kita percaya, ya, bahwa Tuhanlah yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap hidup kita, sehingga kita terhindar dari kekhawatiran, sehingga kekhawatiran tidak menghimpit firman Tuhan yang sudah kita pegang jauh-jauh, ya, sehingga kita akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Kita menjaga hati kita dari kecongkakan, dan tentu menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak membangun, tapi perkataan-perkataan yang bisa menyembuhkan orang, membangkitkan dan menguatkan orang yang lain. Itu saja yang bisa saya sharekan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing pagi hari ini yang tentu mengingatkan kita beberapa poin. Tapi seperti Pak Ramli tadi sampaikan, tentu dari sekian banyak ayat, 33 ayat ini, selain dari apa yang Pak Ramli sampaikan, tentu ada hal-hal yang Tuhan bisa berbicara secara pribadi, mengingatkan kita, menasehati kita, bahkan mungkin menegur kita untuk kita kembali melakukan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama seperti Pak Ramli tadi katakan, yang kita diingatkan, seperti ada pepatah yang beberapa kali juga mungkin pernah saya sampaikan, kita tulis rencana itu pakai pensil, tapi serahkan penghapusnya kepada Tuhan. Jangan menulis rencana hidup kita dengan tinta emas, berdasarkan ekspektasi kita, walaupun kadang dibalut dengan sepertinya rohani, oh kan itu berharap sama Tuhan, iya. Tapi sebenarnya kita bergantungnya pada ekspektasi kita. Tapi mari tulis rencanamu untuk menolong engkau lebih terarah dalam hidup, tapi ya serahkan penghapusnya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu, ya keputusan bagi hidup kita adalah Tuhan. Karena hidup kita sepenuhnya milik Tuhan, dan satu hal yang kita percaya, Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik untuk kita. Jadi mari meninggalkan tahun 2024 dengan segala rencana dari tahun 2023 yang mungkin sudah terwujud, yang mungkin juga Tuhan ngomong masih tunggu, atau bahkan ada yang Tuhan ngomong enggak. Tetap kita mau melangkah tahun 2025 dengan banyak doa, banyak harapan, banyak rancangan, tapi sekali lagi serahkan keputusannya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan yang terbaik. Nah, tentu selain juga dari apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan di poin-poin selebihnya, ya kita mau terus belajar perkataan kita itu jadi berkat seperti poin yang ketiga, dan itu bisa kita praktek. Satu hal yang ingin saya tambahkan yaitu di ayat 32, nanti Bapak Ibu kalau menemukan hal-hal yang lain boleh sampaikan. Di situ dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Jadi mari pagi hari ini Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita bisa menguasai diri kita, menjadi pribadi yang sabar, bukan menahan marah. Berkali-kali saya katakan, kita mau jadi pribadi yang sabar. Dan kita pasti bisa, karena potensi itu ada dalam hidup kita. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan salah satu bagian dari buah roh itu adalah panjang sabar, kesabaran. Karena dikatakan orang yang sabar itu melebihi pahlawan dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada banyak hal karena ketidaksabaran kita, karena kemarahan kita, justru kita kehilangan banyak hal. Jangankan menguasai kota, tapi justru ada banyak hal yang bisa hilang dari kita ketika kita nggak bisa menguasai diri kita, baik itu orang-orang terdekat kita, bahkan bisa saja itu jabatan kita, bisa saja itu harta kita. Ketika kita nggak menguasai diri, berapa banyak orang yang kehilangan jabatan dan harta, bahkan kehormatannya, karena emosi, nggak bisa menguasai diri, nggak bisa sabar. Tapi mari hari ini terus bertumbuh menjadi pribadi yang sabar, menguasai diri. Apalagi di tengah-tengah situasi begitu banyak tekanan, begitu banyak pemicu di sekitar kita yang rasanya membuat kita geram, pengen marah. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jadilah pribadi yang sabar. Dan sekali lagi, berkali-kali saya katakan, bukan menahan marah. Berapa sih kekuatan kita menahan kemarahan? Kalau ditahan-tahan itu malah terakumulasi, tambah terkumpul, sekali meledak, biur, selesai. Jadi mari terus bertumbuh jadi pribadi yang sabar. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada hal-hal lain yang mau menambahkan selain dari apa yang tadi Pak Ramli sudah sampaikan dan saya tambahkan. Silakan, saya silakan kembali kepada Hengki. Terima kasih Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Kalau tidak ada lagi yang menambahkan, silakan Pak Aheng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, mari kita unity masuk dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh ucap syukur ya Tuhan, atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Baik suami istri, anak-anak kami, cucu menantu, biar serta yang berhubungan darah dengan kami ya Tuhan. Telah Engkau berkati, telah Engkau beri kami kekuatan kesehatan ya Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat menyembah muliakan nama Engkau ya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, karena kami yang merencanakan, Tuhanlah yang menentukan atau mengendalikan ya Tuhan hidup kami. Kami mau terus ya Tuhan, jauhkan dari segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Dan kami juga mau terus taat, setia, dan rendah hati, dan panjang sabar ya Tuhan. Jauhkan kami juga dari Tuhan, dari kecongkakan kami ya Tuhan. Kami tetap juga jaga hati, supaya kami dapat mempraktekkan firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang. Dan juga Engkau terus tambahkan kapasitas dalam pelayanan ya Tuhan. Bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan profesi sebagai dokter ya Tuhan. Engkau tambahkan roh hikmat ya Tuhan. Supaya menjadi berkat ya Tuhan. Di daerah Bungo dan sekitarnya Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Demikian anak dan istrinya Tuhan. Engkau berkati. Dan Engkau juga berkati setiap cita-cita anak-anaknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Koramdian ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap pergumulan persoalan kami ya Tuhan. Supaya Engkau selalu dapat memberikan solusi jalan keluar yang terbaik buat kami. Supaya kami senantiasa boleh bersuka cita bersama Engkau. Menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan. Supaya yang hari ini boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sepakat doakan buat Ibu Julasri ya Tuhan. Proses radioterapi dan kemoterapi tetap dikuatkan kesehatannya oleh bimbingan Tuhan Yesus. Dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa Ibu untuk Henry Pilatna ya Tuhan. Sakit perut dan BAB keluar darah ya Tuhan. Dipulihkan dan disembuhkan dengan bimbingan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk perjalanan buat Ibu Merianti dan Bapak Siregar ya Tuhan. Juga Engkau berkati, Engkau lancarkan perjalanan ya Tuhan. Tiba di tempatnya tanpa kurang suatu apapun yang boleh berkat ya Tuhan. Bagi semua orang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan kami terus mendoakan Ibu Dorcas ya Tuhan. Terjadi kesembuhan yang prima, yang sempurna ya Tuhan. Kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Supaya dia dapat melayani Engkau ya Tuhan. Demikian anak dan orang tua yang Kau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga unity berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintah. Engkau terus berkati ya Tuhan. Baik Indonesia Teknik Polri setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sebagai sekalipun ya Tuhan. Supaya ada tetap aman dan tentram buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan. Dari tertinggi sampai terendah kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Taruh takwa akan Engkau ya Tuhan. Supaya ya Tuhan mereka bekerja dengan hati nurani yang benar. Dan kemajuan dan kesejahteraan Indonesia tetap terjadi ya Tuhan. Dan beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan. Tetap bersatu ya Tuhan. Dari berbagai sinode atau berbagai ya Tuhan dominasi ya Tuhan. Kami bisa sama-sama ya Tuhan bersama teman hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Selalu unity bersatu memberitakan kabar baik. Dan boleh menjadi garam dan terang. Menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Boleh mereka percaya bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kasih kemurahan-Mu yang telah memberkati kami pada pagi ini. Kami boleh mengawali hari ini dengan bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan teman-teman seiman kami. Dan kami telah menaikkan hormat, pujian, rasa syukur kami kepadamu. Kami juga setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk kami terus mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati kami, menjaga perkataan kami. Ajar kami juga untuk terus menguasai diri kami dan tetap sabar di dalam segala sesuatu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dan menolong kami. Sehingga apapun pekerjaan yang aktivitas yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa dan sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Henry Ya, Piatna itu di mana? Sekarang posisi lagi di Jambi. Dia berobat sama dokter mana? Ntar ya, kemarin istrinya ada